Karena itu, saat ini, para pengawal sudah melepaskan gagasan perlawanan. Dan pada saat ini, Joshua secara bertahap mendekat dan berdiri hanya kurang dari 50 meter. Jauh dari gerbang utama villa utama rumah keluarga Fei. Dia menatap villa yang megah dan besar, sudut mulutnya menyeka senyum dingin dan dia berkata dengan keras. Semua pengawal dengan senjata mendengarkan, saya memberi Anda 1 menit, setelah 1 menit. Semua pengawal yang tidak keluar untuk menyerah akan dibunuh. Dengan itu, dia melihat jam tangannya dan berkata dengan suara dingin, mulai jam. Para pengawal yang sudah dalam keadaan kebingungan mendengar kata-kata ini. Dan hampir tanpa berpikir, mereka mengangkat senjata dengan kedua tangan. Dan berlari keluar dari villa untuk menyerah pada Cataclysmic Front. Dan sebagian pengawal yang sudah datang ke aula juga meninggalkan aula dengan cepat. Dan terbang ke bawah untuk menyerah tanpa berpikir 2 kali. Lagi pula, tidak ada yang ingin menjadi musuh Front Cataclysmic. Ketika keluarga Fei melihat bahwa semua pengawal telah melarikan diri. Hati mereka bahkan lebih putus asa, dan mereka semua menatap Darwin. Berharap dia, kepala keluarga, bisa menyelamatkan hari itu. Meskipun Darwin sudah panik menjadi seekor anjing, tetapi dia juga mengerti dalam hatinya bahwa karena Front Cataclysmic datang dengan agresif, dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Jadi dia bisa memaksa dirinya untuk berpura-pura tenang dan berkata, "Kalian tidak perlu panik dulu. Dalam situasi ini, tidak ada gunanya panik." Adam berkata dengan wajah menangis, "Ayah, dengan mereka di bawah, bagaimana kita bisa tetap tenang Atau naik ke atas untuk mengambil helikopter untuk mundur dulu." Menarik. Darwin mengangkat alisnya dan memarahi, "Saya adalah kepala keluarga Fei. Di mana Anda ingin saya mundur sekarang? Kalau saya mundur, bukankah itu berarti menyerahkan keluarga Fei kepada kakekmu?" Adam berseru, "Ayah, penting untuk tetap hidup sekarang." Wajah Darwin pucat, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Tepat pada saat ini, Joshua berkata dengan suara keras di lantai bawah. "Siapa kepala keluarga Fei? Orang yang bertanggung jawab datang menemuiku di lantai pertama." Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke villa keluarga Fei dan duduk di sofa di aula di lantai pertama. Pikiran Darwin terus terbang dan membuka mulutnya, jika itu Joseph benar-benar menginginkan hidup kita. Kita mungkin telah dibunuh olehnya secara diam-diam ketika listrik padam barusan. Karena dia sekarang turun ke bawah secara terbuka dan memintaku turun untuk menemuinya, dia pasti ingin berbicara dengan kita tentang persyaratannya. Darwin tahu betul bahwa itu adalah berkah, bukan kutukan. Tapi kutukan yang tidak bisa dihindari, saat ini tidak ada solusi lain. Kemudian pergi menghadap Joshua dan berusaha memenuhi tuntutannya. Jadi, di dalam hatinya, dia juga menyerah. Berpikir bahwa dia akan menghabiskan banyak uang untuk membeli kedamaian. Selama dia bisa menjaga Joshua, dia masih kepala keluarga Fei. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada putra kedua dan ketiga di sisinya. "Kalian bantu aku naik, aku ingin turun menemui Joshua." Keluarga Fei tidak punya pilihan lain selain mengikuti dosen menuruni tangga dengan lift ke lobi lantai pertama. Beberapa ahli seni bela diri yang tersisa dari keluarga Fei hanya bisa diam-diam mengikuti di belakang mereka, tidak berani bergerak. Mereka tahu betul bahwa setelah Carl pergi, yang terkuat di antara mereka, Parker, sudah menghabiskan sore dengan berlutut di restoran dan dalam keadaan seperti itu. Bagaimana mungkin beberapa dari mereka menjadi lawan dari Cataclysmic Front? Hanya saja, barusan Joseph hanya menyuruh pengawal dengan senjata untuk keluar dan menyerah. Tidak mengatakan bahwa mereka, para ahli seni bela diri, juga harus keluar. Jadi satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah bermain bersama. Dan ketika keluarga Fei tiba di lantai bawah, mereka menyadari bahwa hanya Joshua yang duduk sendirian. Darwin dibantu ke depan Joshua, membungkuk hormat, dan berkata dengan sedikit ketakutan. "Tuan Winarta, saya Darwin, kepala keluarga Fei." "Tidak tahu.
Saya tidak tahu apa yang membuat Tuan Winarta marah dan tersinggung. Itu telah menyebabkan kamu datang ke pintu untuk memberi kami hukuman. Joshua meliriknya dan mencibir, sepertinya kamu, kepala keluarga Fei. Jangan memiliki kesadaran diri tentang apa yang telah dilakukan keluarga Fei Anda untuk menyakiti langit dan bumi. Apakah kamu tidak memiliki nomor di hatimu sendiri? Darwin berkata dengan panik, Tuan Winarta. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda maksud. Meskipun saya bukan orang yang sempurna, tetapi saya tidak pernah melakukan sesuatu yang berbahaya bagi surga dan alasan hal-hal. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru menjelaskan. Ngomong-ngomong, Tuan Winarta, ada beberapa masalah kecil dengan pergantian kekuasaan dalam keluarga Fei kami sebelumnya. Tapi saya pribadi berpikir bahwa itu adalah urusan keluarga-keluarga Fei kami. Bahkan jika ada beberapa tempat yang tidak pantas di dalamnya, tapi itu jauh dari menyakiti Tuhan, kan? Mendengar ini Joshua berbicara, sebelum saya datang ke sini, bos saya menjelaskan kepada saya bahwa saya akan memberi Anda kesempatan untuk bertobat sendiri. Pengawal keluarga Fei semuanya adalah pasukan khusus teratas. Namun di depan para ahli seni bela diri, mereka tidak jauh berbeda dengan anak berusia 3 tahun. Oleh karena itu, para ahli bela diri ini diam-diam dapat menetralisir semua pengawal ini. Alasan mengapa dia tidak secara langsung menyentuh untuk menempatkan Darwin di bawah kendali sepenuhnya adalah preferensi pribadi Tama. Dibandingkan dengan Joseph muncul langsung di sebelah Darwin dan memberinya kejutan. Dia lebih suka metode permainan semacam ini memaksa pihak lain ke dalam situasi putus asa sedikit demi sedikit. Dengan kata lain, untuk pindah ke Darwin secara langsung, prosesnya terlalu singkat dan tidak menarik. Jadi pendekatan selangkah demi selangkah ini adalah cara yang lebih halus untuk bermain. Pada saat ini, para pengawal di dalam villa sudah ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun Joshua dan yang lainnya terkena jarak tembak mereka. Tetapi saat ini, tidak ada yang berani bertarung dengan front Cataclysmic demi keluarga Fei. Alasan untuk ini adalah teriakan dari Joshua barusan. Tama sudah lama menduga bahwa Darwin pasti akan merangsang pengawalnya untuk melawan melalui hadiah besar. Karena itu, dia menjelaskan terlebih dahulu kepada Joshua bahwa pengawal keluarga Fei harus diberi obat yang ganas. Menurutnya, semua pengawal menjual hidup mereka untuk majikan mereka, hanya untuk menghasilkan uang. Dan uang yang mereka peroleh adalah untuk kesenangan atau penggunaan mereka sendiri. Atau untuk memberi keluarga mereka pakaian dan makanan. Jika mereka dihalangi oleh kehidupan mereka sendiri, mereka mungkin akan berusaha keras untuk memberi keluarga mereka pensiun yang besar. Jika itu masalahnya, itu akan menginspirasi semangat juang mereka. Meskipun apa yang dibawa oleh Cataclysmic Front kali ini ke New York, adalah para ahli top line. Untuk membayar pengawal keluarga itu benar-benar mudah, tapi Tama tetap berharap, mereka tidak akan melawan dan menyerah begitu saja. Oleh karena itu, ia langsung meminta Joshua untuk berpose sebagai serial sitter. Hanya untuk membuat pengawal ini mengerti bahwa bahkan jika mereka menyumbangkan hidup mereka untuk keluarga Fei hari ini, mereka masih tidak akan bisa memberi anggota keluarga mereka kehidupan yang bebas dari rasa khawatir selama sisa hidup mereka. Sebaliknya, itu juga akan membawa anggota keluarganya yang mengarah pada bencana bunuh diri. Dengan cara ini, para pengawal secara alami kehilangan keberanian untuk bertarung sampai mati. Selain itu, kekuatan pencegah dari front Cataclysmic secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Belum lagi pengawal ini, bahkan keluarga Fei, sama sekali tidak berani menentang front Cataclysmic. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.